adalah milik salah satu direktur perusahaan. Awalnya semua orang mengira direktur itu terlibat, tapi ternyata bukan, karena direktur itu adalah ayah kandung Dimas. Oke. Apaan sih? Dan setelah 1 tahun kerja bareng, setelah ratusan kali makan siang bareng, setelah ratusan jam lembur bareng, baru saat itu aku tahu kalau Dimas adalah anak pemilik perusahaan. Dan selama ini gak ada satupun karyawan yang tahu, termasuk aku. Tapi ternyata cerita gilanya belum selesai. Berarti selama ini Dimas kayak low-key aja gitu ya. Jadi dia nggak ketahuan kalau ternyata dia anak si direkturnya. CEO, dia anak Iya, dia anak seorang Drachin. CEO. Dia Drachin. Karena alasan sebenarnya Dimas resign bukan karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dimas resign untuk membangun perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Dia ingin menghancurkan perusahaan ayahnya. Karena nantinya perusahaan ini akan diturunkan ke kakak Dimas. Dan hal itu membuat Dimas iri. Selama hampir 1 tahun terakhir, dia menggunakan data dari perusahaan ayahnya sendiri untuk membesarkan bisnis barunya. Aku bahkan sempat berpikir, ya udah sih mungkin dia cuma ambil data perusahaan. Sampai polisi menunjukkan daftar klien yang berpindah. Dan aku langsung merinding, karena beberapa nama di daftar itu adalah klien yang dulu aku bantu tangani bersama Dimas. Artinya saat aku masih menganggap dia sahabat di kantor, dia sudah sedang membangun perusahaannya yang nantinya akan mengambil pelanggan dari tempat kami. Dan yang paling bikin aku merinding adalah satu fakta terakhir. Polisi menunjukkan tanggal pertama kali Dimas masuk ke kantor setelah resign. Nah, tanggal itu persis 3 hari setelah acara perpisahan yang kami buat untuknya. Jadi saat kami masih mengucapkan semoga sukses, saat kami masih mengirimkan foto bareng, saat kami masih bilang jangan lupa kabarin kalau udah nyaman di kantor baru ya, dia sebenarnya udah punya rencana sendiri. Parah sih. Masalahnya yang mau dia curangin adalah perusahaan ayahnya sendiri gitu loh. Kalau misalkan perusahaan orang lain mungkin masih make sense ya, mungkin dia iri atau apa enggak, tapi ini keluarganya sendiri mau dia jatohin. Tapi dia iri parah sih. Iya, karena sebenarnya harusnya dia bisa kayak ngomong baik-baik aja nggak sih, kayak walaupun nanti itu perusahaan ke kakaknya, tapi kan dia pasti juga iya dapat ada bagian, karena kan ya mau nggak mau pasti ya ayahnya harus adil lah, maksudnya ngasih warisan. Tapi kalau sampai dia bikin kayak gini parah sih, dan ayahnya juga nggak tahu, bahkan ayahnya nggak tahu ID cardnya diambil sama Dimas, pasti diambil data. Parah sih. Oke guys, jadi komen di bawah ya guys, menurut kalian ini liar atau liar. See you in the next episode. Yay!